memunculkan al-jahil, al-juhala ning bizayil ulama. Memunculkan orang-orang yang bodoh tapi nganggo klambi kiai. Niki penyesat. Ada sebagian ulama yang mengatakan nisful ulama mudillun. 50% ulama itu penyesat. Sama dengan 50% dokter itu pembunuh. Muga-muga orang sing dokter nih. Dokter kewan. Niku ora tau overdosis niku Pak Heri nggih. Dokter sing laris niki kan sing overdosis. Niku kan pembunuh niku. Nggih. Angger sing standar malah ora payu, terus overdosis. Wah, cespleng kae Mas nggih. Oh, jebul ginjale kena, nggih kan niki nggih. Lan seterusipun. Niki mungkin Quran sebagai standar agama, ukuran agama, nilai agama, timbangan agama. Jur Allah mungkin teng akhirat ngecek agama kita standarnya Al-Quran, bukan Fathul Qorib. Niki yakin, nggih. Mila monggo jenengan tamat Fathul Qorib kalih ning Quran. Mungkin jur menyadari, oh jebul fikih niku saweg teng pinggiran nalika Quran niku segara. Kula weruh teng tafsir Al-Jawahir bahwa fikih niku ibarate Quran segara niku teng pinggiran. Weruhe pasir karo ujar gondok. Ya sekala-kala weruh dengkul landa. Niki wis kerasan banget nih kan. Nek anak generasi arep nglangi ning tengah penging kula ngraosaken aja engko dheke kengklem dul, kengklem. Niki nggih. Ora gugu kula. Tetep tenggelam kula teng Al-Qur'an. Hanya saya menemukan keyakinan di Al-Qur'an. Nggih, tidak di Al-Hikam, tidak di Ihya Ulumuddin, tapi di Al-Qur'an. Ora berarti saya mengabaikan Ihya, kula tetep papat Ihya kula. Nggih, kula nggih cok buka. Tapi disertasi terakhir kepengin tokoh-tokoh Islam teng ngersane Allah munggah tengkan tingkat sarjana kudu ming Quran. Nek ora ming Quran tetep SD terus Pak. Niku yakin jenengan pirang-pirang tokoh jenengan sing kayane ngidip-idipi jebul anak-anak. Jenengan sowan ora ngamplopi mono wis nyepatani. Kan anak-anak niki. Ora tempe kemul ngudung kan. Niki. Nikulah al-jahil bizayil ulama. Bahkan yang saya melihat dan saya merasakan al-ngajiz bihayatil kudaro, orang atau tokoh yang tidak bisa berbuat apa-apa tapi berlagak seperti manusia serba bisa. Niki nek dong negara aman ngaku duwe bala jin 600.000, tapi nek negara kisruh ngilang niki wong, ngilang malah royal ming luar negeri ejal niki. Negara aman ngaku tayang merubah kerikil jadi tentara, ngaku tayang merubah dele jadi satpam. Ning barang negara ora aman diluluran ana wong niku ngilang. Nikilah resiko-resiko agama yang tidak standar dengan wahyu. Pemimpin yang muncul ya potongannya seperti itu. Niki saya pernah di alam itu. Niki alam ora yang ngapa-ngapa ning dianggap manusia serba bisa. Niki mila njur kula tansah tenggelam ke Al-Qur'an agar saya tidak menjadi penyesat. Nggih, karena kula pun pernah teng alam tersesat lan disetting iblis kecilik kon dadi penyesat. Nggih niki alhamdulillah kula disadarkan Al-Qur'an. Nggih, mbok niki wekdal telas kantun tanya jawab monggo wekdal kula aturaken. Monggo nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rada seru, Pak. Nggih. Nyambung dari pertanyaan dari Pak Yasin Sabtu yang lalu. Oke. Itu masalah Quran yang saya tanyakan masalah
ayahnya yang sudah meninggalnya atau ibunya atau anaknya. Yang kedua adalah hakikat. Hakikat itu pada umumnya orang tua, Ya. tapi sebaliknya karena anaknya Duit-duit. duit-duit, Bapakane biyen ora, nggih. jadi di hakikat ada tujuannya. Terima kasih atas itu. Nggih. Wa barakatuh. Nggih, teng fikih-fikih itu tidak disyariatkan anak ngakekoi wong tua. Ini tidak disyariatkan. Berarti kan orang maher. Kekah ya nggo anak, wong tua nggo anak. Kekah untuk sendiri saja ini tidak disyariatkan. Kula mboten menangi hadis sing Kanjeng Nabi kekah nggo awake dhewek. Nggih. Seandainya ada hadis itu sangat dhaif. Tidak boleh dijadikan sumber hukum. Nggih. Nggih, Nabi Ibrahim juga tidak kekoh, tidak dikekoi, nggih kan? Nggih. Sehingga kekah nggo dhewek niku tidak disyariatkan, apalagi kekah nggo orang tua. Syariat kekah adalah orang tua untuk anak. Paham nggih? Paham. Terus kurban. Di kitab hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat kurban ini beliau mengatakan ini untuk saya dan untuk umat saya. Berarti nek bapakane ya oleh wong umate bae oleh. Paham nggih? Rasul itu pernah kurban untuk umatnya. Nah, bapakane jenengan kan selama Islam kan tetap umatnya. Kenging kurban kangge bapak. Lah umat niku kan mesti nalika Rasulullah kurban kan mesti ana sing wis seda. Ora ketang pira, nggih kan? Nggih. Karena kurban dilaksanakan di Madinah. Sementara Rasul dakwah di Mekah ini 13 tahun. Nalika Rasul hijrah ke Madinah kan mesti wonten umat sing pun seda teng Mekah. Lah, kurban Rasul ini untuk umat saya. Berarti umat yang sudah meninggal itu kan uman. Nggih. Bisa diterima? Bisa. Ya, nggih. Cekap? Cekap. Monggo yang lain. Nggih. Mikirin, Mas. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi dari sambungan tadi itu masalah hakikoh. Nggih. Misalkan saya punya anak belum dikekoi, setelah nanti sampai dewasa, itu apa nanti ibaratnya atau istilahnya di nanti sodako atau gimana? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punya anak belum diakikoi. Ini kita tengah oke. Karena saya lahir di tengah-tengah Islam madhab. Nggih. Islam madhab niku memang pembicaraan tentang fikih. Niku memang yang paling utama. Nggih, Islam madhab. Lah di dunia fikih madhab itu ada kekah qadha, Pak. Kurban qadha juga ada. Ya. Kekah qadha itu asline nek kekah sing tepat sesuai kali Rasul itu bayi itu umur 7 hari. Kemudian berkembang sampai ke 40 hari. Karena apa? Para peneliti ya, para mujtahid, para pendiri madhab ini yakin bahwa selama darah nifas masih keluar, maka waktu untuk ngakikoh masih ada. Jadi, sehingga umpama jenengan di 7 harinya belum punya duit, tapi ke 39-nya kah punya uang, ini belum qadha. Belum qadha, masih kekah tepat di dalam waktunya. Lah jur paling tepat malih jenengan nakoni dateng pasangan, dateng ibune bayi. Is mampet burung yang biasane 40 dina mampet, ki wis 50 dina. Lah di dalam kajian fikih madhab niku memang ada perempuan yang nifasnya itu sampai 60 hari. Niki berarti karakter kan seje-seje niki nggih.
Berarti nek pasangan jenengan wis rong sasi nggih kan, urung mampet, jenengan urung kekah, njur kekah niku tesih teng wektune. Niki kajian fikih mazhabnya seperti itu, Mas. Nggih, paham nggih? Lah nek pun sak dhuwure rong sasi utawa swidak dina niku pun disebut kekah qadha. Niku teng fikih mazhab wonten niku. Nggih. Dan dibolehkan. Di Indonesia ada dua golongan Islam yang raksasa. Yang satu Nahdiyin, yang saya lahir di sana, Islam mazhab istilahnya nggih. Yang satunya Muhammadiyah. Nggih. Nah, di Muhammadiyah tidak ada ibadah qadha. Nggih, karena teng mriku mboten wonten ijtihad fikihipun. Nah, inilah yang sering membuat perpecahan. Mengapa saya terangkan dua-duanya? Saya sudah jenuh dengan perpecahan-perpecahan itu. Nggih. Mila nek jenengan ajeng nganggo fikih mazhab sing oleh qadha ya dinggonen. Nggih, ada yang berpendapat. Tapi sandrian jenengan wah ora nanang ibadah qadha, wong metune rampung ya. Oh wis, ini memang juga ada pendapat yang seperti itu. Oke, kita sudah melalui hal itulah nggih. Dadi tetengere agama jahiliyah niku seneng membicarakan hal-hal sing ora peti penting. Nggih, ning nganti ale membicarakan nganti mati ora rampung-rampung niku nganti tek wektune. Nggih lah, hal-hal sing seperti itu kita hindari, kita jawab loro nggih. Ada pendapat yang ibadah qadha itu diterima, ada yang tidak diterima. Memang ijtihadnya itu dua seperti itu. Saged ditampi nggih. Karena apa? Mengapa yang memunculkan fikih mazhab boleh qadha? Karena hadisnya al-walad murtahanun bingaki kotihi, bahwa anak niku tergadai dengan ngakikahi. Tergadai niku berarti nek cara zaman kula cilik, zaman empan niku angel, kan onten kendil gedhekna nggih Bu. Kendil gedhekna. Nggih, radio gedhekna, piring gedhekna. Nek urung ditebus kan mboten bali. Niku makna gadai seperti itu. Berarti anak, kita melahirkan anak belum diakikoi kan masih ngambak. Hak kepemilikan bahwa itu anak kita kan masih ngambak, masih tergadai. Nah, dengan hadis ini maka ada yang berpendapat bahwa akikoh itu wajib, bukan sunat. Sunat muakkad ini kan Imam Syafi'i yang saya lahir di sana. Okay. Tapi Imam Ahmad bin Hambal itu menghukumi wajib. Lah oleh karena itu, lah timbang anak nang geden terus wis pada tua-tua bahaya kekahi ngoten nggih. Nah anak ora duwe duit, ndilas sing gampang iku ne wong tuane nya dhewe tak ndek duit ki enggak ngekahi dhewe nek dhewe tuku dhewek tenan lho wis duwe putu ngoten nggih. Lah niki lah nikah qadha karena khawatir bukan wajib iki. Lah mila panjenengan sing berpikir wah wajib maninya ngurung ya qadha mboten napa niku, minimal tetap akan menjadi sedekah, ya kan? Nggih, seandainya nanti di akhirat tetap ditolak kurban itu, paling tidak kita mengorbankan umpama wedhus nilainya 3 juta tekan 4 juta kan, kita bersedekah nilai itu. Iya, nilai sedekahnya itu. Nggih. Saged ditampi nggih. Mung tunggal malih niki, Pak. Niki tesih tunggal. Monggo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali tadi ke materi yang Pak Kiai sampaikan. Nggih. Yaitu kita akan menghadapi proses kehancuran Yahudi. Nggih. Nggih. Maka apa yang sepantasnya kita siapkan? Nggih. Apakah kita hanya karena tidak tua terus menunggu, atau ada sesuatu yang mestinya kita siapkan atau kita perbuat baik untuk anak cucu atau yang lain? Ya, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek di ayat strategi ya kita tetap berusaha untuk menyekolahkan anak
Nggih, agar anak ini punya pendidikan, yang pendidikan ini mengarah pada kekuatan. Oke. Mengapa umat Islam hancur seperti ini? Nggih kan? Nggih, karena ditekan oleh penjajah. Karena kita tidak punya pendidikan. Taruh dengan senes perang fisik lah, perang ilmu. Nggih, perang ilmu. Ini kalau saya membaca di lingkungan saya, kemudian saya membaca tulisan-tulisan di luar lingkungan saya, niku kadang saya mesem, Pak. Oke. Saya pernah menyampaikan sebuah ilmu yang nyata itu, yang nyata. Bahwa bumi ini kita di Khotul Istiwa, di garis tengah bumi, yang Indonesia di sekitar itu, sehingga gerak semu matahari kan normal siang dan malam, kita enak hidup di sini. Tapi ada bumi yang kalau gerak semu matahari di garis lintang utara mentok, ini kota itu mengalami siang 2 bulan. Kemudian saat gerak semu matahari berada di garis lintang selatan mentok, kota ini mengalami malam 2 bulan. Niki banyak kiai dan santri yang tidak percaya, Mas. Oh, kurang wandel, ana awan-awan rong sasi. Niki, wah kurang wandel, bengi kang ati rong sasi, njur nggak luhuran kapan? Niki saya menghadapi langsung. Niki. Nah, seorang andel ya wis, inilah cara berpikir kita itu masih anak-anak. Kita bisa percaya terhadap sesuatu kalau bisa dirasakan dengan panca indera. Ini kan binatang. Kalau kita tengok dengan Al-Quran, sebetulnya agama kita di level summa radadnahu asfala safilin itu binatang. Jadi ngandel nek kuimpan angger ilat memang tayeng ngenyo. Weruh kenyataan nek mata mendelik mancen weruh. Sementara orang itu tidak melihat kenyataan 2 bulan siang terus, 2 bulan malam terus. Dia tidak percaya. Nikilah saya menyaksikan. Maka jalan keluar untuk menghadapi kehidupan, kita didik anak kita sesuai dengan bakat mereka. Nggih, kira-kira bocah niku cilik wis seneng tik-tikan. Gaweni jengkok, nggih, bodol kursi usah penging. Bodol sisa. Mungkin gede sekolah nang keterampilan. Nikilah agar kita bisa menemukan pengetahuan bahwa ternyata ada kehidupan di luar panca indera. Niki yang saya hadapi. Njur karena saya yakin kiai itu kalau saya terangkan tetap orang ngandel, tetap orang tak terang nama. Tapi anak-anaknya, santrinya saya ajak diskusi. Mas, sampean ngandel ora? Nek kula ngandel Pak, karena jenengan tukang sinau men luweh ngandel. Indonesia zaman Orde Baru kuwi duwe duta besar nang Swedia, termasuk ulama, nggih, kiai ngalim jenenge Muhammad Baikuni, Profesor Dr. Muhammad Baikuni. Niki jadi duta besar Indonesia teng Swedia kan Eropa Utara niki. Lah suatu saat Profesor Dr. Muhammad Baikuni niku berkunjung teng kota Kiruna, Swedia Utara niku. Memang mengalami niku. Saat gerak semu matahari di lintang selatan mentok, Kiruna mengalami malam 2 bulan. Saya percaya, karena apa? Beliau orang penting. Tanggung jawab ilmiahnya kan ada. Tidak mungkin beliau berbohong. Tidak terjadi sesuatu seperti itu dikatakan terjadi. Karena beliau profesor dan doktor. Doktor itu datang Timur Tengah Ustadz niku. Profesor Asy-Syaikh Al-Ustadz Muhammad Baikuni. Jadi saya percaya itu. Nah kemudian contoh yang kaping kalih Mas, bahwa menurut ilmu pengetahuan, dan ini disepakati wong pinter-pinter, bahwa bumi adalah kendaraan yang sangat cepat.
Nikah kayak wong ora ngandel. Idain jenengan biasa sing ora ngandel. Niki bahwa bumi adalah kendaraan yang super cepat. Ada yang memprediksi kecepatan rotasi dan revolusinya ini sama dengan peluru dilepaskan dari senjata. Jenengan nang pikiran mesti lah orang ngandel, dene yang ora ucul. Niki, nah paling jenengan dong teng harap segara. Niki bumi ya banyu ya ora koclak, ora muat mawit nggih kan. Niki semono ambane. Niki lah ternyata iman. Iman ini harus keluar dari binatang. Sebab alam barzah ini lebih sulit dari berpikir tentang memahami bahwa bumi adalah kendaraan super cepat. Niki mila kula amati kanca-kancane kula sing kalih bumi rotasi lan revolusi orang ngandel akhirate ngambang niku mung omongi tok. Iman karo akhirat niku omongi tok. Kenyataane lakon-lakon niku sering bertentangan kalih wong sing iman karo akhirat. Nah niki dari iman. Iman itu yu'minuna bil ghaib nggih. Kita yakin terhadap yang gaib. Ini kita harus melepaskan diri dari yang bersifat panca indera. Kalau kita masih terkungkung dengan hal-hal yang panca indera, itu binatang. Itulah lahum qulubul la yafqahuna biha al-an'am. Ini kalau kita cek dengan standar wahyu, agama kita di level panca indera itu. Nggih, sopane seperti itu. Nek ora sopane ya level binatang. Nggih, karena mereka melihat ya dengan mata di kepala. Mereka mendengarkan dengan telinga di kepala. Tapi yang dimaksud melek menurut pengetahuan kan melek dengan pikiran. Melek dengan hati. Nah niki ilmu pengetahuan. Jenengan teng ilmu jurusan ilmu alam nggih. Njur ora ngandel nek bumi berotasi. Lah niki lah berarti kan Quran boten ngendika inna fih tilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab nggih utawa liqomi ya tafakkarun kathah niku teng Al-Qur'an bahwa pergantian siang malam adalah bukti keberadaan Allah. Itulah aturan-aturan Allah. Sehingga kalau bumi mandek tidak berotasi, bagaimana mungkin ada siang dan ada malam? Karena praktek siang dan malam adalah saat separuh globe bumi menghadapi matahari, itulah siang. Tapi saat separuh globe bumi membelakangi matahari, itulah malam. Berarti kan berotasi niki. Niki Al-Qur'an. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Kemudian litaklamu ngadada sini nawal hisab, nanti ada di surat Al-Isra, agar kita tahu bilangan tahun dan ilmu perhitungan. Bumi berevolusi mengitari matahari ini 12 bulan. Niki saking ngriki Muharram mangken tekan ngriki Muharram malih. Niki bukti revolusi. Tapi nek teng planet Pluto setahun niku mboten 12 sasi tapi 70 tahun. Karena saking adohe karo srengenge. Jadi setahun nang bumi 12 sasi, setahun di Pluto 70 tahun. Santri perlu ngerti struktur alam kados niki, men weruh kekuasaane Allah. Sehingga iman menjadi lebih kuat, mboten ngambang. Jadi ini pemimpin ya bukan pemimpin penyesat, tapi pengen hidup benar bersama. Jadi mulai jalan keluar yang terbaik pendidikan mas. Oke. Hanya agama Islam ayat yang pertama kali turun perintah belajar. Iqra itu hanya agama Islam. Karena kita harus belajar. Lah yang mendekotomikan antara iman dan pengetahuan itu penjajah. Saya yakin itu. Saya besar di pesantren salaf. Dan saya melihat di sana hanya pelajaran iman. Tidak ada pengetahuan. Inilah yang membuat santri itu bingung. Tekan rumah bingungnya ngumpuli tamatan SMA.
Cah SMA ngerti pengetahuan tok, orang ngerti iman. Bingung ketemu, bingung. Wah, akhirnya kan dijajah gampang nih. Nah, wong bingung. Mila monggo kita ngaji Quran dalam rangka mempertemukan kembali iman dengan pengetahuan yang dulu dipegat. Nggih. Mempertemukan kembali antara zikir dan berfikir. Nggih, niki teng Al-Qur'an. Niki makin hebat. Nikulah jalan keluar untuk membangun generasi penerus kita didik. Nggih, wis monggo sak jurusan-jurusane. Sing penting aja jurusan sihir. Nggih. Wong jurusan betek ngilmu ngimpi monteng Quran ana. Niki. Nikulah sing ngangkat Nabi Yusuf jadi menteri ekonomi. Karena yang betek ngimpini raja, ngimpi anak sapi lemu pitu, dipangan sapi gering pitu entek. Nah sing tayang jawab. Sing tayang jawab Nabi Yusuf roh. Mesir butuh menteri yang mampu mendistribusikan rezeki 7 tahun ning cukup 14 tahun. Lah kuwi sapa kula? Niki langsung Yusuf yang saat itu menjadi pesakitan diangkat menjadi menteri ekonomi. Niku yakin. Niku nek teng Unsik wonten jurusan ngimpi, nana mahasiswa sing daftar. Soalnya teng Indonesia paling dhuwur ya tamatan jurusan ngimpi jadi doko nomor kan. Nah, niki problem. Monggo niki Quran menggambarkan sebuah jurusan ilmu yang menurut kita tidak unggulan, tapi bisa mendongkrak pemiliknya menjadi unggulan. Seperti Yusuf niku. Jenengan pelajari surat Yusuf. Full membicarakan perjalanan Yusuf. Jangan makin gedek-gedek. Luar biasa. Niki dengan modal ilmu sing menurut kula lan panjenengan kayak ahli tafsir ngimpi, kan? Sebulan ini jadi Perdana Menteri ini, lebar Menteri Ekonomi, Perdana Menteri Sedo jadi Raja Mesir, Presiden ini Yusuf. Cukup mas? Cukup, nggih. Monggo Mbak. Nggih. Perbedaan antara pendapat menurut Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i. Wah, niku nginjang jawabnya. Nggih. Nggih. Perbedaan mandi janabat dan Imam Syafi'i. Nggih. Imam Hanafi kan harus wudunya 3 kali. Nggih, mak ngenjang tak terangna ngenjang. Nek jangan terangna saniki ya monggo. Nggih. Wis ngerti nggih kan? Nggih. Maksud saya kalau saya pakai Imam Hanafi karena wudunya 3 kali kan terlalu lama Pak. Nggih. Jadi saya mau pakai imam yang lain yang Lebih mudah. Ngesuk tak lurukna jenengan mesti ngarep insyaallah. Nggih. Sing paling ringan tur paling maer. Nggih. Sebab nek paling ringan tok jenenge nganu, nek cara teng kajian niku jenenge talfek nggih. Talfek itu mengambil yang mudah sehingga agama menjadi menyimpang. Niki talfek. Lah nek teng arahan surat Az-Zumar kan fayat tabiuna sanah yang mereka ikuti yang terbaik. Kalau Imam Malik lebih baik daripada Imam Syafi'i, yang kita ikuti yang terbaik. Ngoten cara Quran. Nggih. Cukup. Insyaallah nginjang, nggih. Masih ada waktu? Oh, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian yang kemarin karena saya juga mengkaji Nggih. tetapi ada perubahan. Nggih, nggih. Itu mengenai caranya pada waktu itu Nabi itu telah berhasil disukseskan oleh Allah, yaitu menenggelamkan daripada kaum yang tidak mengikuti Nabi. Iya. Dan di situ tertera surat yang intinya bahwa orang-orang yang mengikat Nabi sudah Habis ya, sudah habis. Pertanyaannya itu kalau kita berada di situ hanya hidup di kaum Nabi Nuh, itu kaum yang sisa itu, ya. Kalau sampai sekarang kan berarti banyak orang yang tidak apa. Ya. Pertanyaannya ini sampai ada berapa tahun, apa berapa masa kaum Nuh itu baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
kita berbuat baik adalah untuk diri sendiri, termasuk memberi uang kepada misalnya saya tahu lah di Lampung Bandung. Nggih. Saya tahu mengenai yang paling di Lampung. Orang itu perlu yang Lampung. Pada itu termasuk membantu. Ya. Kemudian yang ketiga ini sebetulnya ya seandainya saya ambil saya nggak suka, tapi ada pertanyaan dengan saya. Pak Yasi, nek ukurannya Pak Kiai ini bus, nek ukurannya ini apa? Oke. Itu kalau yang dan Israel, itu nanti akan dirubah wajahnya menjadi ahli wajah ini, apa wajah keseluruhan, apa wajah pemerintahan, apa wajah hati sikap dan lain sebagainya. Kemudian Waalaikumsalam. Yang pertama tentang masa kejayaan Nabi Nuh. Dari ayat sebetulnya kan akan saya terangkan di surat Al-Isra 17 nanti. Oke. Itu, tapi untuk menyambung sedikit bahwa Allah memberi wahyu ke Nuh alaihissalam bahwa yang beriman ke kamu hanya itu. Oke. Berarti kan tidak ada harapan. Oke. Sudah tidak ada harapan. Dan Nabi Nuh itu umurnya kan 950 tahun. 1000 tahun kurang 50. Oke. Kemudian masa tenggelam, kalau ditenggelamkannya Nabi Nuh umur 900, oke, berarti masih ada tenggang waktu sampai Nabi Nuh meninggal itu 50 tahun. Nah, kita kesulitan mencari catatan tenggelamnya itu umur 800 apa 900 apa 940. Kalau kita bisa menemukan catatan bahwa tenggelamnya ini Nabi Nuh umur 940, berarti masa hidup kan tinggal 10 tahun Nabi Nuh, dan kehidupan diteruskan oleh menurut Syekh Jalaluddin Asyuyuti tentang tafsir Jalalain 40 jodoh orang itu, berarti kan 80 dengan binatang yang tersisa itu. Oke. Jadi yang kita sulit menemukan data catatan ini Nabi Nuh mulai kengklem niku wis umur piro, tapi yang jelas kalau Qur'annya jelas bahwa begitu Allah memberitahukan bahwa kamu dakwah wis mati ngotot maning bahaya tetap semono tok kuwe, itu ada ayatnya. Lah sejak itulah jur mulai siap ditenggelamkan. Niki sulit mencari catatan Nuh umur berapa. Nek jur masa teng permukaan laut ini saya temukan di tafsir salaf bahwa mulai naik perahu ini bulan Sya'ban, bulan Ruah nih Sya'ban. Jadi Ruah, puasa, Syawal, Dzulqa'dah, besar. Lah surah tanggal 10 niki berlabuh nggih, parkir. Nggih, niki menurut hadis-hadis kapalnya Nabi Nuh ini parkir di Bukit Al-Judiyi. Niki tanggal 10 Muharram. Ya. Niki berarti lah setelah parkir berarti kan kehidupannya ya hanya orang 40 jodoh itu. Nek menurut Sayyid Qutb malah 6 jodoh. Berarti hanya orang 12. Nggih. Nah, Gus Kangan milu kengklem kan. Ini jadi tentang Nuh niku. Terus yang kedua kalinya tentang masalah memberi terhadap pengamen atau pengemis. Kalau sudah jelas untuk mabok, kita memberikan itu membantu kemaksiatan. Oke, tapi kalau kita kepingin tidak membantu kemaksiatan, kita pesen ki duit ngutu sega aja nggo mabok. Niki kita sudah lepas. Karena nuwun sewu saat perempuan nakal itu memberi minuman terhadap anjing, anjing kan tetap najis menurut Imam Syafi'i. Baik tetap pemberiannya tetap
diterima, nggih kan? Niki tetap diterima. Oleh karena itu saya pernah niki nalika pemuda Jelamprang nek dong bidang nek namercon kula ditarik. Nggih, kula takon karo sing narik. Pada urunan pira? Nggih, sedasa Pak. Nyong tak urunan 50 tapi nggo tuku kembang api. Tak haramna nggo tuku sing dor. Lah pripun sih Pak? Kembang api kan ana senine. Nggih ana senine, tapi nek dor kan bisa medhot jantung. Nggih Pak, lebar kula niku wis ora tau ditarik kula. Nggih. Alah timbang ngel-ngeli iki to niku, nggih. Mulane jenengan umpama nang prapatan wonten pengemis saged niku men tetep memberi ambil pesan. Nggih. Aja nggo gawe maksiat ya Mas. Nggih mboten Pak. Tapi nek pesen kaku 2000 tok ya kana ya 2000 nggo minuman ya ora oleh ka Pak. Nggih. Lah nek ngenai 15 ngoten nggih. Ya 15 ning aja nggo ngombe dawet ya kono ngoten lah. Niki baik. Ini yang kedua, kemudian yang ketiga nggih. Niku bahasa niku nggih bahasa. Niku nek dikembangaken di Jawa. Ini memang kiai niku sebutan untuk kasta Brahmana. Nggih. Niki nek kajian animismenya kan seperti itu, Pak. Nggih. Buddha Hindunya seperti itu. Di Jawa, kiai niki sebutan tokoh untuk Brahmana. Mila teng Solo wonten tokoh granat sing dianggap duwe keramat dijenengi Kiai Jagur. Nerang luru niku. Nggih. Bahkan wonten kebo nggih sing dianggap kebo keramat ndek Raja Solo nggih kan. Bule niku ora kena disembelih, ora kena apa niki. Niki jenenge Kiai Slamet. Ya, mane kula duwe kenal Kiai Slamet niku nang sapa ngaji lapanan. Nggih. Nek teng Solo kebo. Lah niki nek dijawab mungkin tekan ngriku. Nggih. Mulane niku hanya bahasa lokal. Nggih, bahasa lokal niku nek diluru teng munjid mawon wis ilang. Karena munjid bahasa Arab sing tarape internasional. Lah jenengan saged mirsani nek teng kamus Purwodarminto niku kan lokal nggih kan. Nggih lokal niku insyaallah wonten niku dengan Guse, tapi dengan putune wis ilang. Nggih. Mulane ana wong takon nek anake kiai jenenge Gus, nek putune kiai ya nana jenenge nggih tetep putu. Nggih, ning akeh sing nek egenom nyebute ya tetep Gus. Contone nggih kan. Contone kula mbiyen mondok teng Lirboyo. Njur nalika putra kiai niku tesih nom niku Gus. Nggih. Begitu tua kan njur malih kiai. Nggih, lha niku tua malah tetep Gus Dur niku khusus niku. Nggih khusus. Nggih, khusus. Tapi untuk yang lain niku nek wis tua tetep panggilannya wis malih kiai, njur cucunya tetep panggilannya Gus. Nggih. Turun-turun njur tetep Gus niku bahasa niku. Nggih, bahasa. Dadi nek dicari kepastian sulit. Ya contohnya teng Al-Qur'an nggih Yahuda niku kan buyut nabi nggih, putra nabi, putu nabi, buyut nabi niki. Jadi cikal bakale Israel sing belen niku Yahuda, putra Nabi Yakub. Nggih, niku kan putra nabi, Yakub kan nabi, rasul. Yakub bin Ishak. Nggih. Berarti kan putu nabi. Ishak bin Ibrahim. Ibrahim kan berarti buyut niki. Jadi di Al-Qur'an ya tidak ada sebutan untuk lah sebutan anak putu, anak buyut, anak cangga, anak wareng, anak udeg-udeg sewur. Niku ya wis kamus lokal banget niku. Cekap nggih. Nggih.
Terus yang wonten gede iki mau. Penjelasan itu wajahnya. Oh, wajahnya nggih. Tadi sudah saya terangkan bahwa wajah niki ada yang bersifat simbol, berarti wajah itu memang menjadi malu karena pelingkuran, kan? Jadi wong isi, nonton kan tetap wajahnya malah elek. Niki. Kenapa ide-idenya, gagasan, pikiran-pikiran sudah tidak ada yang menggunakan, sehingga macam ora kanggo. Wah niki wajahnya jadi elek. Sing muni gegah njur ora gegah. Niku saged secara simbol seperti itu. Nah, otomatis secara hakikat yang bukan simbolnya, mengapa mereka menjadi jelek, ya tidak menarik, sehingga sebuah sistem yang dipikirkan oleh mereka akan menjadi tidak laku. Ini harapan kita dari sistem yang terbaik itu ya Al-Quran. Nginjang niku inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Bukan sistem yang diciptakan Aristoteles, bukan sistem yang digerakkan oleh orang-orang liberalis, bukan sistem yang ditulis oleh Karma kemudian diperjuangkan oleh Stalin, Lenin, bukan, tapi sistem Allah. Lah niki sing ya kebanyakan nalika kita membicarakan teng mriki niki lebih cenderung ke radikal, panjur jadi radikal temenanan, nggih kan? Lah oleh karena itu nanti yang membicarakan di sistem Allah niki nggih kita mengambil lintalahum, nggih. Karena Rasul tidak radikal. Al-Qur'an juga tidak radikal dan akhlak Rasul niku di Al-Qur'an. Nggih, kalau radikal bubar nanti. Sebab Rasulullah sendiri ya seperti itu, fa in kunta fadzon walidul qalbi lan faddu. Kalau kamu radikal, keras, arogan, ya mesti bubar. Berarti Rasul kan tidak radikal, Quran juga tidak radikal. Nah, yang stigma itu memang diciptakan oleh musuh Islam. Mereka juga menciptakan tokoh-tokoh Islam yang radikal niku. Men wong-wong jur muni, oh macam radikal. Jepun mereka ciptakan mereka. Lah nek mboten ming Quran, kula panjenengan njur menuduh semuanya. Setiap orang yang ke Al-Qur'an dituduh radikal. Ini mereka sukses. Jadi agar mereka tidak sukses, ya kita perlu tenggelam ke Al-Qur'an. Oh ternyata Al-Qur'an dan Rasulullah tidak radikal dengan bukti ayat fabima rahmatim minallah lintalahum falau kunta fadzon walidul qalbi lang faddu min haulik. Karena memang mereka menciptakan Islam radikal agar Islam itu bubar. Tapi Allah, karena Islam tetap milik Allah, Quran tetap milik Allah, Rasulullah milik Allah, Allah tetap memunculkan dai-dai yang tulus untuk mengarahkan masyarakat bagaimana menuju Allah. Islamnya Islam utuh. Iki ora njur Islam sing ana embel-embelane pernah niku. Sing ana embel Islam radikal, Islam fundamentalis, Islam teroris. Nah, sing luweh lokal maning ya Islam Wonosobo. Oh, jenengan tamatan Jlamprang mon kan Islam Jlamprang. Niku yakin nek ora ming Quran nggih. Cekap nih nggih. Nggih wekdal telas ngaten ingkang saged kula aturaken. Bilih wonten ingkang kirang berkenan mugi-mugi panjenengan paring pangapura sak kata-katahipun kita tutup sareng kanthi waosan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.